up! The tsunami's here! Shabir, the situation's severe. Over. We gotta go now! Hurry up! Get in the... Yo, halo guys, selamat datang di channel Alur Film. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung Mimin untuk sama-sama mengembangkan channel ini agar channel ini menjadi channel kesayangan kalian. Oke guys, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Tidal Wave tahun 2009. Film mengkisahkan bencana tsunami yang melanda distrik di Korea Selatan. Kedatangan tsunami tersebut membuat ribuan warga yang tengah menikmati hari cerah musim panas di Hanwei mendadak harus berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari kejaran ombak tsunami hanya dalam kurun waktu 10 menit. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kencangkan ikat pinggang kalian dan cari posisi nyaman untuk pantat kalian and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal nelayan yang tengah diterjang badai ombak di tengah laut. Mereka terjebak lantaran badai yang diperkirakan tidak akan turun, ternyata datang lebih awal, ditambah lagi salah satu rekan mereka yang merupakan orang paling tua di kapal tersebut tertimpa perangkap ikan yang begitu besar. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mengangkat perangkap ikan tersebut, namun tetap saja tidak berhasil. Para keluarga yang mendengar kejadian tersebut berkumpul berharap cemas akan keselamatan para suami mereka. Beruntung mereka mendapatkan kabar baik bahwa para tim SAR sudah menemukan keberadaan para nelayan yang tengah mempertaruhkan nyawanya di tengah laut. Para tim SAR yang berhasil menemukan para awak kapal bergegas menyelamatkan mereka semua, namun mereka menolak dikarenakan salah satu rekan mereka masih terperangkap dan tak bisa keluar. Orang tua tersebut mengatakan kepada Mansik untuk meninggalkan dirinya dan berpesan untuk menjaga anaknya yang bernama Yonhee. Melihat keadaan cuaca yang semakin memburuk, para tim SAR menarik paksa semua awak kapal kecuali awak kapal yang terperangkap di bubuk, dan dengan sekejap ombak besar yang tengah mengamuk menelan kapal tersebut hingga tak terlihat lagi. 5 tahun kemudian di pantai Hande terlihat banyak wisatawan yang tengah berlibur menikmati akhir musim panas beralih ke Yonhee yang tengah terlihat cekcok dengan ibunya Mansik. Karena Yonhee berjualan di depan toko ibunya Mansik, Yonhee ini adalah anak dari awak kapal yang di awal film Mimin ceritakan, dan ini adalah Mansik, rekan kerja orang tua Yonhee ketika masih mencari ikan di lautan lepas. Mansik selalu menjaga Yonhee layaknya adiknya sendiri sesuai pesan yang diminta oleh orang tuanya Yonhee. Kebetulan pada bulan tersebut diadakan pertandingan baseball final antar negara. Mansik berusaha mengajak Yonhee untuk ikut pergi bersama. Rayuan pamungkas pun dikeluarkan agar Yonhee mau ikut dengannya. Pertandingan pun tiba. Bukan Mansik namanya. Jika dia tidak oleng, dia adalah pecandu berat air bening. Bahkan sudah ia persiapkan dari rumah agar ia bisa menikmati pertandingan sambil oleng. Karena perilakunya yang membuat keributan, akhirnya Mansik diamankan ke kantor polisi. Sementara itu pihak BMKG sedang melakukan penelitian terkait adanya gempa di dasar laut. Bahkan di sisi lain gempa sudah terjadi di Pulau Tsushima, namun dampaknya tidak terlalu terasa bagi mereka yang tinggal di Hanwei karena jaraknya yang terlalu jauh. Meskipun begitu, mereka tetap harus waspada karena gempa yang terjadi di Pulau Tsushima bisa saja menuju ke arah mereka. Melihat kondisi tersebut, si kacamata mengatakan siaga 1 kepada atasannya, namun atasannya tidak menghiraukannya. Malah ia tidak percaya bahwa tsunami akan terjadi di Korea. Si kacamata menjelaskan jika Pulau Tsushima yang berada di antara perbatasan Korea dan Jepang hancur, maka akan terjadi mega tsunami yang akan melanda Korea dengan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 50 meter, setara dengan tinggi bangunan tingkat 10. Si kacamata tetap memaksa atasannya untuk mengumumkan siaga 1 dan mengungsikan para penduduk ke tempat yang lebih aman, namun atasannya tetap
tetap tidak mau dan menganggap tidak akan terjadi tsunami. Namun tiba-tiba seorang wanita datang dan marah-marah kepada si kacamata. Ternyata itu adalah mantan istrinya yang datang untuk memarahi si kacamata dan menyuruh menghentikan hal-hal bodoh yang dilakukan oleh si kacamata. Oke, kita sebut saja si kacamata ini dengan sebutan Jojon. Tidak ada yang percaya terhadap Jojon. Bahkan mantan istrinya sendiri pun tidak percaya bahwa tsunami akan datang melanda. Sementara di bawah laut di sebelah barat Pulau Tsushima, batu-batu karang mulai terbelah dan mengeluarkan gas dari dalam perut bumi, sehingga tebing-tebing yang berada di tepi laut runtuh akibat pergeseran kerak bumi. Pergerakan tersebut pun berhasil ditangkap oleh radar BMKG dan menyuruh direkturnya segera mengeluarkan perintah siaga 1 untuk evakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman. Berita akan terjadinya tsunami pun tersebar. Para politisi dari berbagai negara yang sedang melakukan rapat akhirnya keluar dari tempat rapat satu persatu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Akhirnya alarm peringatan siaga 1 dibunyikan. Wisatawan yang tengah menikmati liburan di pantai lari berhamburan ke arah kota untuk menyelamatkan diri. Air yang berada di bibir pantai semakin surut dan dari arah kejauhan tsunami mulai datang mendekat. Mansik dan Yonhee yang berada di dermaga pun segera lari menyelamatkan diri. Keadaan sudah semakin tak terkendali. Masing-masing orang hanya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan ada yang terpisah dari anaknya. Demi menyelamatkan sang anak, sang ayah rela melindungi anaknya dari pijakan-pijakan orang yang tengah berlari. Dengan sekejap tsunami langsung menghantam kota dan seisinya. Gedung-gedung tinggi pun tak luput dari terjangan tsunami. Sementara itu mantan istri dari si Jojon tengah terjebak di dalam lift akibat gempa yang terjadi sebelumnya menyebabkan lift macet dan tidak mau dibuka, dan kini ditambah lagi air mulai masuk dan semakin tinggi. Lalu ia menelepon mantan suaminya yaitu si Jojon untuk segera menjemput anak mereka yang tengah berada di lantai paling atas. Dengan cepat si Jojon bergegas menuju kamar putrinya, namun air mulai masuk memenuhi ruangan. Bahkan ketika sudah sampai di kamar putrinya, kedalaman air sudah mencapai leher orang dewasa yang membuat putrinya terbawa air yang mengalir keluar jendela. Beruntung sang ayah berhasil menggapai tangan putrinya. Semua orang berlari menyelamatkan diri, bahkan kapal kargo pengangkat barang yang ukurannya sangat besar ikut tersapu oleh tsunami dan tersangkut di jembatan. Nasib baik pria ini berhasil lari dari reruntuhan boks barang yang ukurannya sangat besar. Sementara itu tsunami sudah melanda kota. Orang-orang berlari dari kejaran tsunami yang tingginya melebihi gedung-gedung besar. Kecepatan lari orang-orang yang menyelamatkan diri tak mampu mengimbangi lajunya deras air yang datang, sehingga membuat mereka semua hanyut terbawa oleh air. Kini kota mereka pun tenggelam dan hanya menyisakan puncak-puncak gedung yang tinggi. Terlihat Mansik dan Yonhee berjuang keras menyelamatkan diri mereka dari arus air yang deras. Ditambah lagi arus listrik yang hampir jatuh ke air membuat mereka bergegas memanjat tiang dan menjauh dari air. Dan ketika mereka sudah berhasil menjauh dari air, arus listrik pun jatuh ke air dan menewaskan semua orang yang tengah berada di air tersebut. Di sisi lain, sang mantan istri yang terjebak di dalam lift tengah berjuang menyelamatkan dirinya dari air yang semakin tinggi, yang mana semakin memenuhi lift. Bahkan dia sempat menelepon anaknya untuk mengucapkan selamat tinggal. Beruntung ada salah satu karyawan yang masih berada di area tersebut dan langsung membuka lift dengan cara mencongkel pintu lift, sehingga ia pun berhasil selamat. Sementara itu di atas gedung orang-orang yang berhasil selamat termasuk si Jojon dan mantan istrinya. Karena si Jojon dan mantan istrinya tidak kebagian tempat, akhirnya mereka menitipkan anaknya kepada salah satu penumpang agar anaknya bisa selamat. Dan tsunami pun datang kembali dan menghantam kota untuk kedua kalinya. Kini kota yang mereka tempati sudah seperti kota yang berada di tengah laut, hanya menyisakan gedung-gedung tinggi dan film pun selesai.
Oke guys, di film ini mengingatkan kita bahwa ujian dari Yang Maha Kuasa itu tidak disangka-sangka datangnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun ujian yang datang kepada kita. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk dukung Mimin dengan cara klik tombol subscribe agar Mimin semangat ngonten dan sampai jumpa lagi.